Tugas kelompok. Dari kelompok 1 IPA. Daftar isi presentasi. 1. Perkenalan anggota kelompok. 2. Pengertian sistem ekskresi manusia. 3. Materi 1. 4. Materi 2. 5. Materi 3. 6. Kesimpulan. 7. Penutup. Perkenalan anggota kelompok. 1. Syafira Larasati Az-Zahra dari absen 19. 2. Aulia Oktaviana Putri dari absen 2. 3. Sifatul Jannah dari absen 18. 4. Miftahul Kubro dari absen 8. 5. Taufik Haryono dari absen 20. Pengertian sistem ekspresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Sistem ekspresi manusia yang akan dibahas pada presentasi ini ada 3 materi, yaitu 1. Kulit, 2. Paru-paru, 3. Hati. Materi 1. Sistem ekskresi kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh sama seperti ginjal. Kulit juga memiliki peran dalam sistem ekspresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri di antaranya. 1. Epidermis, lapisan kulit ari. Epidermis adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sementara lapisan malpighi adalah sebuah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk dan tersusun dari sel-sel yang hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri di dalam lapisan malpighi. Terdapat sebuah pigmen yang dapat menentukan warna kulit serta melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. 2. Dermis, lapisan kulit jangat. Dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat. Kelenjar minyak yang untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Pembuluh darah untuk mengantarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan, dan kantong rambut yang menjadi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. 3. Hipodermis, lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak, dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Materi 2. Sistem ekskresi paru-paru. Dalam sistem ekskresi paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida, CO2 dan uap air H20. Karbon dioksida dan uap air ini lalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung sebagai gantinya. Oksigen pun diambil. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara sendiri berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan hal itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal. Sebut saja jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang dimakan sebagai hasil zat sisa metabolisme. CO2 diangkut oleh darah melalui 3 cara, yakni karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrose 7% dari seluruh CO2. 2. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbomino.
hemoglobin 23% dari seluruh CO2. Karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat HC03 melalui proses berantai pertukaran klorida 70% dari seluruh CO2. Di dalam tubuh, fungsi utama paru-paru memang sebagai alat pernapasan. Namun karena bagian ini juga mengkreasikan zat sisa metabolisme, maka paru-paru juga memiliki peranan dalam sistem ekspresi. Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Dari jantung lalu akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya H20 dan CO2 dapat berdifusi atau dapat dikreasikan di alveolus paru-paru. Karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Materi 3. Sistem ekskresi hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi karena mengekskresikan getah empedu dan urea, hati memiliki beberapa fungsi antara lain menghasilkan getah empedu. Getah empedu adalah getah hasil penembakan sel darah, yaitu garam empedu, zat warna empedu, lemak, sementara zat warna empedu adalah yang membuat feses dan urin yang dikeluarkan bersama dengan getah empedu kekuningan menghasilkan urea dan amonia. Urea dan amonia adalah salah satu hasil perombakan protein yang harus dibuang darah disaring oleh ginjal lalu keluar dari tubuh bersama urin, sementara amonia akan diikat oleh uritin kemudian dibawa keluar bersama urin atau dimasukkan ke dalam empedu. Amonia inilah yang akan membuat urin berbau menyengat, merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Hasil perombakan sel darah merah yang disebut globin, zat besi, dan heme. Untuk zat besi dan globin sendiri akan berproses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang baru yang dapat digunakan oleh tubuh kembali. Sedangkan untuk heme itu sendiri akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin yang nantinya akan dioksidasi khusus menjadi urobilin yang berguna sebagai zat warna urin dan feses. Mensintesis beberapa zat selain sebagai tempat untuk menghasilkan empedu, hati juga berfungsi mengeluarkan beberapa enzim yang salah satunya mengubah arginin menjadi urea dan ornifi yang dapat meningkatkan NH3, amonia, dan CO2, karbon dioksida. Kesimpulan, kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Dermis terdapat kelenjar keringat yang menghasilkan keringat dan kelenjar minyak yang menghasilkan minyak. Paru-paru dihasilkan CO2, karbon dioksida, dan H20 uap air. Hati terjadi pemecahan asam amino yang dihasilkan urea dan sel darah merah yang dihasilkan empedu. Sekian presentasi dari kami. Budina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih.